Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Sinaga. Saya dari grup C semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar perjanjian baru dari Ibu dosen Ibu Nurelni Limbong MTH. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, di sini saya akan menjelaskan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus yaitu Rasul Yesus melakukan perjalanan untuk memberitakan Injil firman Tuhan ke 7 kota di Asia Kecil. Salah satunya adalah kota Athena. Kota Athena adalah kota yang terpelajar dan religius pada saat itu. Di kota Athena banyak orang Yahudi, banyak orang filsafat, dan banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang mendirikan patung dan menyembah patung berhala itu. Jadi saudaraku, ketika Rasul Paulus sampai di kota Athena, hatinya sangat sedih. Hati Rasul Paulus sedih bukan karena melihat keadaan orang-orang di Athena, tidak. Tetapi kota Athena adalah kota yang makmur. Alasan mengapa hati Rasul Paulus sangat sedih, karena ia melihat masih banyak orang yang mendirikan patung bagi mereka dan menyembah patung berhala itu. Karena itu saudara-saudaraku, Rasul Paulus menegaskan dan menjelaskan kepada orang Athena yang tidak percaya itu. Ia memperkenalkan Allah yang ia kenal, Allah yang ia sembah. Allah yang dikenalkan Rasul Paulus kepada orang Athena itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang tidak berada di kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, karena Allah lah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan hidup, napas, dan kebutuhan manusia, karena kita adalah ciptaan Allah. Itulah saudara-saudaraku, Allah yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus kepada orang yang tidak percaya itu, orang-orang yang berada di Athena itu. Tetapi ketika Rasul Paulus menyatakan demikian, orang Athena marah. Orang Athena tidak terima. Orang Athena murka dan menjelek-jelekkan Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tidak putus asa.
dia tidak menyerah. Dia tetap memberitakan Injil kebenaran Allah, meskipun dia ditolak. Saudara-saudaraku, menyembah berhala adalah siasat iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan kita, agar kita terpisah dari Tuhan kita, agar kita menduakan Tuhan kita. Itulah kesenangan iblis. Iblis senang ketika ciptaannya, yaitu kita manusia, jauh daripada Tuhan kita, jauh dari pencipta kita. Karena itu Allah mengasihi kita. Allah tidak suka kita menyembah Allah lain kecuali Dia. Oleh karena itu Allah berfirman dalam titahnya yang pertama, "Akulah Tuhan Allahmu," seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Jadi saudara-saudaraku, pertanyaannya sekarang, apakah kita salah satu seperti orang yang menyembah patung berhala itu? Apalagi di zaman sekarang ini, zaman modern, zaman modernisasi, keahlian teknologi sekarang ini. Di sini masih banyak kita jumpai orang-orang yang masih menyembah berhala. Mungkin bentuknya sudah berubah, bukan lagi seperti patung, tetapi sudah berubah. Contohnya, di kehidupan kita sehari-hari, masih banyak orang yang percaya kepada kekuatan dunia ini. Ketika ia sakit, dia tidak datang kepada Tuhan meminta kesembuhan, tetapi dia pergi ke dukun untuk meminta kesembuhan dari dukun itu. Dan masih banyak lagi orang-orang pergi ke dukun menyembah iblis untuk mendapatkan kekayaan. Karena banyak orang yang ingin kekayaan dunia ini, kekayaan yang sesaat itu. Itulah yang dapat kita temui contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada juga ketika seseorang yang sibuk dengan pekerjaan dunia ini, mengumpulkan kekayaannya agar dia dihormati di dunia ini, sehingga ia lupa siapa yang memberikan dia hidup, siapa penciptanya. Itu juga salah satu penyembahan berhala. Itulah contoh-contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan kita di dalam zaman modernisasi saat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus bukan saja hanya menegur orang Athena, tetapi juga menegur kita, mengingatkan kita supaya kita membuangkan hal-hal yang berhala itu, supaya kita jangan menyembah Allah lain kecuali Dia yang memberikan kita hidup, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Kepadanya lah kita berseru, kepadanya lah kita menyembah, hanya kepadanya, hanya Dialah yang kita sembah. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dapat kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenciku."
Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang bercemburu. Jadi kita tidak boleh menduakan Tuhan. Dan juga ada tertulis di dalam Kejadian 35 ayat 2. Dikatakan di sini, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita tidak menyembah dewa-dewa dan percaya dan beribadah kepada patung berhala itu. Karena itu, saudara-saudaraku, buanglah segala berhala-berhala di dalam kehidupan kita dan akuilah hanya Tuhanlah yang maha mulia. Hanya Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan percayalah kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Allah. Dan jangan ada Allah lain yang kita sembah. Amin. Itulah penjelasan yang bisa saya buat tentang Kitab Kisah Para Rasul pasal ke-17 ayat 24-28. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.